Sungguh kami bersyukur di penghujung tahun 2023, Yesus selalu memegang tangan kami Tuhan. Kau selalu ada bagi kami, Kau gak pernah meninggalkan kami, Kau selalu menuntun kehidupan kami masuk dari satu kemenangan menuju kepada kemenangan yang berikutnya. Karena kami tahu janji Tuhan iya dan amin dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan pagi hari ini kami datang ke tempat ini dengan satu tujuan, yaitu kami ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Wajah bertemu dengan wajah, bertemu dengan Tuhan. Dan kami percaya ketika kami ada di rumah Tuhan, ada hadirat Tuhan yang melingkupi setiap kami. Ada sukacita, ada damai sejahtera, bahkan ada pemulihan, ada kesembuhan, ada mujizat yang Tuhan siapkan bagi kami. Bahkan sampai di akhir tahun ini Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Ketika kami mengangkat tangan kami, itu tanda kami berserah. Kami percaya Tuhan Yesus turun tangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami. Berbicara kepada setiap kami lewat kebenaran firman-Mu. Kami percaya pulang dari tempat ini, hati kami diubahkan. Pikiran kami diperbaharui kembali. Pengharapan iman kami kembali dikuatkan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu pagi hari ini. Hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Shalom, selamat pagi. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sambil duduk boleh berikan tepuk tangan bagi teman-teman yang sudah melayani pagi hari ini. Shalom, selamat pagi. Boleh kasih senyuman yang paling baik saudara, paling manis ke kiri kanan saudara. Katakan selalu ada pengharapan bersama dengan Tuhan. So pagi hari ini saudara, saya akan memberitakan satu tema firman Tuhan di tanggal 17 Desember ini yang berjudul Ingat Kasih-Nya. Sama-sama katakan ingat kasih-Nya. Mengakhiri tahun ini sebentar lagi dan tidak berasa kita juga sedang mempersiapkan benih awal pengharapan kita saudara. Untuk kita tabur di akhir tahun ini. Sesuai dengan apa kesaksian yang setiap minggu kita dengar. Mereka mengalami, kita juga yakin dan percaya kita juga pasti akan mengalaminya buat kita yang percaya dan berpengharapan kepada Tuhan. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Saudara, saya akan mulai dari Matius 13 ayat 3 sampai 9. Dikatakan seperti ini, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Bilang kiri kanan saudara, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Kita tahu perumpamaan ini berbicara tentang benih firman Tuhan. Bagaimana benih ini dalam ditaburkan dia akan masuk ke dalam beberapa jenis tanah. Dan kita bisa lihat apa yang dihasilkan oleh tanah-tanah tersebut yang berbeda jenis. Kita tahu bahwa tanah menyimbolkan sikap hati kita. Bagaimana setiap minggu kita datang ke tempat ini, saudara. Benih firman Tuhan ditaburkan dalam hidup kita tidak semata-mata langsung mengeluarkan buah saat itu juga. Tetapi tergantung bagaimana sikap hati kita. Bagaimana dikatakan siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Tergantung bagaimana kerendahan hati kita untuk mau mendengar dan melakukannya. Itulah yang akan menentukan bagaimana benih itu, sama-sama katakan benih itu bisa bertumbuh dan berbuah. Otomatis kalau kita menabur benih, harapan kita dia bertumbuh dan berbuah dan kita menikmati hasil buahnya. Tidak ada orang yang menabur benih dengan pengharapan yang kosong, gak apa-apa, mati juga gak apa-apa. Yang penting saya udah nabur. Enggak seperti itu, ketika kita menabur, kita menabur dengan pengharapan saudara. Nah hari ini dengan perumpamaan yang sama. Saya mau mengambil perumpamaan ini dan membawanya dalam konteks komunitas secara gereja. Saya percaya setiap dari kita adalah seperti benih. Segala sesuatu yang di dalam hidup kita dalam benih itu begitu baik. Apa yang Tuhan berikan, baik itu potensi dan juga masa depan kita.
Dan yang menentukan benih itu bisa bertumbuh atau tidak adalah kondisi tanahnya, saudara. Nah, karena itu seringkali betapa pentingnya kita harus melihat bahwa di mana kita bertumbuh, di mana kita tertanam, di situ kita pasti akan bertumbuh dan berbuah dengan baik. Tergantung tempat mana yang kita tuju, tergantung tempat mana di mana kita akan bertumbuh, di situ kita juga akan mengalami musim berbuah yang luar biasa. Nah saudara, balik ke slide berikutnya dulu sebelumnya. Ada beberapa jenis tanah pada saat ketika benih itu ditabur. Slide berikutnya. Ada 4, yang pertama pinggir jalan, yang kedua tanah yang berbatu-batu, yang ketiga semak duri, dan yang keempat tanah yang baik. Nah saudara, seperti yang pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan, dia tidak akan pernah mengalami pertumbuhan. Sama-sama bilang, benih yang jatuh di pinggir jalan tidak mengalami pertumbuhan. Demikian juga ada sebagian dari umat manusia bahkan sampai akhir hidupnya tidak ketemu dengan potensi kehidupannya. Sampai dia mengakhiri kehidupannya, hidupnya tetap sama aja. Tidak pernah berubah, tidak pernah bertumbuh dan tidak pernah berbuah. Karena dia jatuh dalam lingkungan komunitas yang salah dan yang memungkinkan dirinya yang tadinya mungkin punya potensi, tapi akhirnya potensi tersebut terkubur dalam-dalam di dalam kehidupannya. Karena dia dikelilingi oleh orang-orang yang tidak mendukungnya dan ada di komunitas yang salah. Yang kedua saudara, di tanah yang berbatu. Ada juga benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Sempat tumbuh sebentar, sama-sama katakan sempat tumbuh. Tetapi kemudian pertumbuhannya berhenti. Dan bahkan gak sempat berakar karena tanah di mana dia bertumbuh tidak dapat memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh benih tersebut. Ada orang yang sempat maju karena menurut dia dirasakan komunitasnya baik dan tepat, gerejanya baik dan tepat. Tapi kemajuannya begitu lama sampai tiba di satu titik di mana dia menjadi stuck, dia mentok di sana dan akhirnya dia berhenti bertumbuh karena lingkungan tersebut tidak dapat mendukung pertumbuhannya. Yang ketiga ada di semak duri, sama-sama katakan semak duri. Nah ketika benih jatuh di tengah semak berduri, untuk waktu yang cukup lama benih ini tetap mengalami pertumbuhan. Walaupun di tengah semak duri saudara. Dia bahkan sempat mengeluarkan akar, tetapi permasalahannya dia tidak bisa menghasilkan buah. Dan akhirnya mati juga. Nah ada banyak orang yang mengalami pertumbuhan tetapi tidak berbuah. Karena yang terjadi adalah pertumbuhan itu hanya untuk dirinya sendiri. Sama-sama katakan hanya untuk dirinya sendiri. Dia gak bisa menghasilkan buah karena di dalam semak duri dan tidak bisa dinikmati oleh orang lain. Karena satu dan lain hal, komunitas di mana dia berada mungkin menghimpit dia dan membuat dia mengalami luka gesekan yang cukup dalam karena semak duri itu. Dan tidak sedikit orang yang bergabung dalam sebuah gereja mengalami pertumbuhan, tetapi kemudian hari dia kecewa. Karena ada sedikit gesekan, sedikit tekanan, dan sampai pada akhirnya dia meninggalkan dan tidak lagi percayanya akan komunitas sebuah gereja. Nah saudara, dan yang keempat, yang terakhir, tanah yang baik, sama-sama katakan tanah yang baik. Tanah yang baik atau dikatakan tanah yang subur, bilang kiri kanannya subur. Mau cari tanah yang subur enggak? Saudara boleh tanya. Di mana komunitasnya mampu untuk memberikan semua yang dibutuhkan. Semua yang dibutuhkan oleh benih tersebut sehingga benih itu dapat bertumbuh, berakar, menghasilkan buah 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Katakan amin saudara. Tanahnya subur. Tanah yang subur tentu mengandung mineral yang baik, kelembapan yang baik yang diperlukan supaya benih itu dapat bertumbuh, bertunas, bahkan sampai berbuah lebat saudara. Itu sebabnya kita harus mengerti bahwa tanah selalu lebih mahal harganya daripada benih. Karena tanah yang menentukan pertumbuhan sebuah benih. Dan kita percaya hari ini kita ada di gereja ini adalah tanah yang tepat, tanah yang subur di mana kita akan mampu berbuah 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Yang percaya kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sama-sama katakan wuh. Karena itu pagi hari ini saudara, dari perumpamaan ini kita harus mengerti yang menentukan benih bisa bertumbuh adalah
kondisi tanahnya. Dia bisa bertumbuh dan berbuah tergantung dari kondisi tanahnya. Hidup adalah tentang menemukan tanah yang subur supaya kita bisa bertumbuh. Di mana kita bekerja, keluarga seperti apa yang kita bangun, di mana Anda berkuliah, bahkan bersekolah. Di sana kita percaya kalau tanah itu subur, kita pasti akan bertumbuh. Kalau kita flashback kembali ke belakang, apa yang sedang kita lakukan sampai dengan hari ini, kalau Tuhan begitu memberkati pekerjaan saudara, berarti kita ada di tanah yang subur. Sama-sama katakan amin. Kalau kita melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan, apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita, kita harus mengingat Tuhan sudah menempatkan kita ada di tempat yang benar, di tempat yang baik. Namun terkadang kita harus juga mengerti bahwa tidak ada gereja yang sempurna. Bilang kiri kanannya, tidak ada gereja yang sempurna. Sama halnya dengan manusia, tidak ada manusia yang sempurna. Gereja juga tidak ada yang sempurna. Tapi karena ada Tuhan Yesus, Yesus yang menyempurnakan gereja tersebut untuk menjadi baik dan berdampak bagi banyak orang. Katakan amin saudara. Nah karena itu terkadang ada salah satu anggota keluarga atau ketika kita sudah masuk ke gereja, kita harus mengerti bahwa gesekan dan konflik kadang tidak bisa dihindari. Ketika kita tertanam dalam sebuah komunitas, semakin dekat kita sama seseorang, semakin akan persentasi untuk saling menyakiti itu semakin tinggi. Buat Bapak Ibu yang sudah menikah, saudara pasti tahu, yang paling sering menyakiti hati kita adalah orang yang paling dekat dengan kita. Yang punya kecenderungan untuk menyakiti hati kita yang paling sering adalah orang yang paling dekat dengan kita. Ya karena dia mengetahui setiap hari apa yang kita lakukan, seluk-beluk kehidupan kita. Kalau orang luar kecenderungan untuk menyakiti kita itu sangat jarang. Karena kita jarang ketemu, intensitasnya tidak sesering orang yang selalu dekat bersama dengan kita. Nah karena itu saudara, ketika kita masuk tertanam di tempat ini, kita harus mengerti kita bukan lagi orang asing. Kita bukan lagi pendatang namun kita adalah keluarga di dalam Tuhan. Katakan amin saudara. Yang namanya keluarga, walaupun orang ini berbuat salah, rasanya mau diusir dari kakak, mau dicoret dari kakak. Tapi gimana pun juga darah itu gak bisa dibohongin. Tetap dia adalah keluarga. Karena dia berasal dari keturunan yang sama. Efesus 2 ayat 19 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Katakan amin saudara. Ketika kita ada di tempat ini, bilang kiri kanan saudara, Anda bukanlah orang asing. Kita bukan orang asing di tempat ini, bahkan dikatakan kita adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Yang sudah ditebus oleh darah Yesus yang begitu mahal. Nah saudara, begitu juga dengan kehidupan kita. Supaya kehidupan ini tetap ada, kita perlu tahu bahwa kehidupan selalu berputar. Ada yang namanya siklus kehidupan, life cycle. Dimana ketika kita bernafas saudara, kita menghirup oksigen, kita mengeluarkan karbon dioksida. Lalu tumbuhan menyerap karbon dioksida itu, terjadi proses fotosintesis, dia mengeluarkan oksigen, terus kita hirup kembali. Mungkin kita ingat-ingat saudara pas dulu belajar IPA, kira-kira begitu proses fotosintesis yang terjadi. Nah, lalu tumbuhan yang menyerap dan melakukan proses fotosintesis, akhirnya dia difungsikan juga oleh hewan-hewan yang ada di sekitar. Nah karena itu ini disebut dengan siklus kehidupan. Sama-sama katakan siklus kehidupan. Bayangkan saudara kalau ada makhluk hidup yang berkata bahwa mereka gak mau lagi ada di dalam siklus kehidupan. Berarti kelangsungan hidup akan berhenti. Berarti singkatnya hewan itu, tumbuhan itu atau manusia itu akan mati. Karena tidak ada dalam siklus kehidupan. Bagaimana kalau kita berhenti bernafas? Berarti kita udah siap bertemu dengan Bapa di sorga. Kurang lebih seperti itu. Ketika kita berkata, kita gak mau lagi ada di siklus itu. Nah saudara, di dalam kehidupan kita ada yang namanya pertukaran atau exchange. Sama-sama katakan exchange. Ustaz Jeffrey Rahmat berkata bahwa exchange is the process of life. Pertukaran adalah proses kehidupan. Ketika kita mengikut Tuhan, kita harus mengerti bahwa hidup kita
itu harus melewati yang namanya exchange, bukan transaksional. Bilang kiri kanannya, exchange bukan transaksional. Karena Yesus memberikan kehidupannya cuma-cuma buat kita. Kita gak disuruh bayar apapun. Karena dia menebus dosa semua umat manusia tanpa terkecuali satu orang pun. Yang percaya katakan amin, saudara. Nah, karena itu ada perbedaan antara exchange dan transaksional. Next slide. Kalau exchange itu untuk kelangsungan hidup sementara. Namun transaksional dia mencari untung rugi. Ketika kita mengikut Tuhan, kita tahu bahwa hidup kita diberkati karena Tuhan. Bukan karena kita bilang ini doanya. Tuhan, kalau aku pagi hari ini datang ke gereja, Tuhan kasih aku cuan hari ini. Enggak seperti itu kan, saudara? Enggak seperti itu. Tuhan, kalau aku rajin ke gereja, Tuhan Yesus harus kasih aku jodoh yang terbaik. Yang paling ciamik, saudara. Yang laki-laki bilang yang bodinya kayak gitar Spanyol. Ketawanya mulai kenceng. Kita tidak mencari untung rugi ketika kita hidup bersama dengan Tuhan. Enggak seperti itu, tapi exchange. Tuhan menukar, tapi tidak dengan untung rugi karena Tuhan enggak bilang kamu juga harus aku menginvestasi semua, kamu harus mendatangkan cuan untuk aku. Enggak seperti itu. Yang kedua, exchange itu tidak hitung-hitungan, sama-sama katakan tidak hitung-hitungan. Berarti nilainya tidak harus sama. Dan saya yakin bahwa kita semua sadar, kita semua ditebus oleh darah Yesus yang mahal, yang enggak setimpal, enggak bisa kita balas. Tapi Tuhan tetap memberikan kehidupannya buat kita. Sementara transaksional itu hitung-hitungan, nilainya harus sama. Proses jual beli, lu jual, gua beli. Apapun barang yang mau kita beli di mall, saudara. Misalnya kita ke Grand Batam, kita masuk ke satu toko. Kita mau beli sepatu, harga 700.000. Gak diskon. Terus kita bilang sama penjaga tokonya, Mas, diskon lah 50%. Saya tawar ya mas. Kita mati-matian nawar masnya. Sampai tokonya tutup pun masnya gak akan kasih Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang sudah di-set harganya sekian. Dan itulah yang berbicara tentang transaksional. Hitung-hitungannya harus setimpal, harus sama dengan apa yang dijual. Dan yang ketiga, exchange adalah akibat dari cinta kasih dan keintiman. Sama-sama katakan cinta kasih dan keintiman. Nah, sementara transaksional itu hanyalah bisnis. Sekedar bisnis yang mencari untung. Itu bedanya antara exchange dan transaksional. Nah, hari ini kehidupan kita semuanya berdasarkan exchange ketika kita mengikut Tuhan, bukan transaksional. Bukan kita hitung-hitungan sama Tuhan, tidak. Tapi minggu lalu Pastor Sidney Moede berkata, ketika kita mengucap syukur, sama-sama kata mengucap syukur, kita harus mengungkapkan ucapan syukur kita. Dengan membuktikan kepada Tuhan. Hubungan suami istri harusnya bersifat exchange dan bukan transaksional. Karena harusnya dilandaskan oleh dasar kasih, cinta kasih dan keintiman. Gak mungkin saya pulang ke istri saya bilang, siapin kopi dong, nanti saya bayar 50.000 kopi di rumah. Atau ibu-ibu, bapaknya baru pulang kerja, ini sayang makanan buat kamu dan minuman yang paling enak, harganya 350.000, silakan bayar di kasir. Kan gak seperti itu saudara. Tapi semuanya berdasarkan cinta kasih dan keintiman. Begitu juga hubungan keluarga yang harusnya gak hitung-hitungan. Nah, ada masalah ketika yang tadinya hubungan keluarga, hubungan suami istri, hubungan kita sama Tuhan yang tadinya berdasarkan exchange tiba-tiba berubah jadi transaksional. Di situ mulai terjadi masalah. Mulai cari untung untuk diri sendiri. Mulai hitung-hitungan. Secara nggak langsung kita sedang menanamkan, saudara catat garis bawahi. Secara nggak langsung ketika pikiran kita mulai mengarah ke transaksional, kita sedang menabur benih kematian di sana. Di dalam hubungan yang sedang kita bangun.
Saya belajar ketika membangun hubungan dengan orang, saya nggak mau cari sesuatu dari orang tersebut yang cuma menguntungkan diri saya. Saya nggak mau cari cuma resources doang yang menguntungkan diri saya, tidak. Tapi membangun hubungan yang didasarkan kasih dan cinta. Sama-sama katakan amin. Begitu juga ketika kita bersahabat dengan seseorang, saudara. Kita membangun dilandaskan dasar kasih. Ketika Bapak Ibu dulu lagi pacaran, wah lagi jatuh cinta berjuta rasanya katanya. Saat baru mulai pacaran dan PDKT, kita nggak hitung-hitungan. Mau satu di Center Park, satu di Tanjung Uncang, setiap hari PP pun nggak masalah. Apalah arti uang bensin? Ya kan? Nggak seberapa lah itu. Buat abangku tempuh, buat adekku tempuh. Kenapa? Karena hatinya lagi penuh melimpah dengan cinta dan dengan kasih, saudara. Tapi kalau udah menikah, kau pulang naik Gojek aja. Jangan manja kali kau jadi istri. Ada yang kayak gitu? Ada juga. Ada juga. Banyak kata ibunya. Banyak. Bertobatlah kita, Pak. Saudara, hati-hati ketika mulai transaksional, makanya orang mengalami perceraian, divorce. Karena semuanya jadi hitung-hitungan. Ketika ada di meja perceraian, saudara. Dia dapat apa, aku dapat apa nih? Jadi jangan hitung-hitungan. Dan ini juga kita berlaku untuk hubungan orang tua dan anak beserta dengan kakak dan adik. Begitu juga di dalam keluarga rohani dan di dalam gereja. Kita bilang kita satu keluarga di dalam Tuhan. Kita juga harus berhati-hati untuk tetap melandaskan hubungan kita berdasarkan exchange, bukan transaksional. Katakan amin, saudara. Karena itu bagaimana proses exchange tersebut di dalam satu hubungan. Ketika saya udah menjadi orang tua, saya punya anak 2. Kalau saya pulang dari manapun, contoh saya baru pulang dari Lampung kemarin, saudara, saya melayani di sana. Setiap kali saya pulang dari luar kota, saya selalu kadang telepon, kadang enggak, untuk beli barang buat anak saya. Jadi selalu saya bawa sesuatu buat mereka. Nah, ketika saya bawa sesuatu buat mereka, saya nggak butuh mereka gini, Papa bagus banget barangnya, berapa saya bayar. Saya nggak butuh itu. Tapi yang saya mau lihat adalah ketika saya kasih barang itu, mereka datang, mereka lari, mereka peluk saya dan bilang, thank you ya Papa. Itu udah cukup buat saya sebagai orang tua. Itu udah lebih dari cukup. Nah saudara, sama halnya juga dengan Tuhan untuk kita semua. Dia mau kita untuk bersyukur dan berterima kasih kepadanya atas apa yang Tuhan sudah lakukan semuanya dalam kehidupan kita. Sama-sama katakan semuanya dalam kehidupan kita. Itulah yang namanya exchange. Nah saudara, bayangkan jika kita memberi sesuatu kepada seseorang. Boro-boro dia ngucapin thank you. Tapi yang ada dia malah ngeluh. Dikasih hati malah minta jantung. Kita kasih kado Natal ke seseorang. Terus ketika dia buka, aduh Pak, gini kali kadonya. Kita dalam hati apa? Udah bagus gua kasih. Udah bagus dikasih, gak ngucap syukur, malah ngeluh. Saudara, sama halnya dengan Tuhan. Ketika Tuhan sudah memberikan semuanya dalam kehidupan kita yang bersifat exchange, tidak transaksional. Harusnya dalam setiap detik kehidupan kita, ketika kita bernafas, kita berkata, Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau luar biasa. Terima kasih buat semua berkat Tuhan yang masih aku alami sampai dengan hari ini. Berapa banyak saudara yang bersyukur, lambaikan tangan saudara. Karena itu hari ini, landaskan hubungan kita bersama dengan Tuhan. Dengan exchange, bukan transaksional. Wah, ketika kita dengar kesaksian benih awal, kita mulai mikir. Kita mau kasih persembahan, kita mulai mikir berapa ya? Berapa ya Tuhan? Yang merah apa yang abu-abu? Saya sering kali kalau lagi bawa cash, misalnya sisa 2 lembar nih saudara, 102.000.
Ketika ke rumah Tuhan, itu deg-degan pasti. Roh Kudus ngomong, yang mana, yang mana, yang mana. Berani gak kalau kita langsung keluarin tanpa tangan kiri kita tahu, yang merah kita langsung bilang, Tuhan ini buat Tuhan. Kenapa saudara? Karena kita ngerti hubungan kita tidak dilandaskan oleh transaksi, tapi exchange. Dengan itu kita belajar untuk gak hitung-hitungan dengan Tuhan. Gimana kalau kita mulai hitung-hitungan dengan Tuhan, Tuhan juga bilang, oke kalau gitu mulai hari ini saya juga hitung-hitungan sama kamu. Kamu hitung berapa kali kamu bernafas? Bayar setiap tarikan nafas Rp1.000. Saudara bisa kebayang berapa banyak yang harus kita balikin buat Tuhan. Kalau hubungannya transaksional. Kalau hubungan kita dengan Tuhan itu transaksional, pastilah kita game over. Bilang kiri kanannya, game over. Karena gak sanggup saudara kita mengembalikan semuanya buat Tuhan. Tapi 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sama-sama katakan mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita semua. Katakan amin. Bilang kiri kanan saudara, mengucap syukur yuk. Pagi hari ini sudahkah saudara mengucap syukur sebelum Anda hadir ke tempat ini? Dan berkata Tuhan kau baik, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Sepanjang hari ini aku serahkan ke dalam penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Ibrani 13 berkata, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Yaitu apa saudara? Ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Katakan amin. Hari ini makanya di poin yang pertama saudara, mari belajar melandaskan hubungan kita bersama dengan Tuhan. Tidak transaksional sifatnya, tapi bersifat exchange. Begitu juga dengan teman-teman yang ada di sekitar kita, keluarga, suami, istri. Bahkan rekan-rekan kita yang ada di gereja, ketika kita berkata kita satu keluarga di dalam Tuhan, kita tidak berpikir ketika kita deketin Bapak ini, pekerjaan apa yang saya bisa dapat dari dia. Tidak seperti itu lagi. Tapi kita merubah pola pikir kita pagi hari ini. Bahwa semuanya dilandaskan oleh dasar kasih dan cinta. Katakan amin saudara. Dan yang kedua, apa yang kita perlu tahu? Ketika kita mau mengingat kasih Tuhan. Kita perlu mengetahui identitas kita. Sama-sama katakan mengetahui identitas kita. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 kita baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Perbuatan yang apa saudara? Yang besar, bukan perbuatan yang ece-ece, tidak. Tapi Tuhan bilang di firman Tuhan, saudara akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kita daripada kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itulah kita imamat yang rajani. The royal priesthood, kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya saudara. Supaya kita memberitakan perbuatan yang besar. Siapa Tuhan, siapa Yesus yang sudah memberkati kita. Supaya semua orang mengerti ketika kita mengenal Tuhan, Tuhan akan mengubah hidup seseorang. Katakan amin saudara. Itulah kita imamat yang rajani. Nah karena itu sedikit saudara saya akan memberikan kepada saudara. Apa sih arti dari imamat yang rajani? Next. Arti dari seorang imam. Nah seorang imam bertanggung jawab atas kehidupan rohani. Dari keluarga atau bahkan umat yang dipimpinnya. Dia seorang imam, suami, bapak. Ketika kita di rumah kita punya tugas, kewajiban. Untuk membawa anak istri kita masuk di dalam doa, pujian dan penyembahan dan pengucapan syukur bersama-sama kepada Tuhan. Atau disebut dengan mesbah keluarga. Yang memimpin adalah seorang imam yang bertanggung jawab. Yang kedua, seorang imam bertindak sebagai perantara antara Tuhan dan umatnya sebagai penyambung lidah, sebagai pendoa. Dan yang ketiga, seorang imam mendengar suara Tuhan dan membawa korban persembahan kepada Tuhan, mewakili anggota keluarganya atau umat.
Saudara, peran imam besar adalah melayani sebagai perantara antara Allah dan umatnya bangsa Israel pada zaman itu. Imam besar dianggap sebagai pemimpin spiritual tertinggi di antara orang-orang Israel. Namun ada satu hal yang kita harus mengerti, hak istimewa seorang imam. Dia punya akses kepada Tuhan. Bilang kiri kanan saudara, dia punya akses. Dia punya akses kepada Tuhan. Ketika kita berdoa hari ini, tidak seperti beberapa tahun, ribuan tahun yang lalu ketika Yesus belum disalib. Dan ketika Yesus disalib, tirai bait Allah terbelah dua. Di sana menandakan akses terhadap Tuhan bisa langsung kita dapatkan. Hari ini juga, kapanpun juga, dimanapun juga, kondisi apapun juga, kita sudah punya akses untuk terus berbicara kepada Tuhan Yesus. Yang bersyukur kasih tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Setiap waktu kita bisa berdoa kepada Tuhan. Tidak ada batasannya hari ini. Dimanapun saudara berada, kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Karena Tuhan yang membuka akses itu di dalam kehidupan kita. Karena itu saudara, kenapa kita perlu mengerti konsep imamat yang rajani. Tahun depan gak kebetulan tuntunan kita setahun ke depan adalah bangkit dan menjadi terang. Sama-sama katakan bangkit dan menjadi terang. Rise and shine. Kita menjadi terang dimanapun kita berada. Di tempat pekerjaan kita, di keluarga kita. Dimanapun Tuhan percayakan kehidupan kita. Kita menjadi berkat buat banyak orang. Saudara, kalau kita mengerti konsep imamat yang rajani, kita akan merubah pola pikir kita, paradigma kita. Dari umat Tuhan yang hanya suka meminta-minta, menjadi umat Tuhan yang suka memberi. Karena kalau kita mengerti bahwa kita ini adalah imamat yang rajani, sama-sama bilang engkau adalah imamat yang rajani, saya juga. Maka kita datang ke gereja bukan dengan pola pikir cuman ingin menerima. Yang mengerti katakan yes, saudara. Bukan cuman ingin menerima, melainkan kita datang ke rumah Tuhan juga untuk memberi karena kita adalah imamnya Tuhan. Saudara, imamat yang rajani nggak ditulis di Alkitab di 1 Petrus 2 ayat 9 bahwa cuman pendeta yang menjadi imamat yang rajani, cuman hamba-hamba Tuhan yang menjadi imamat yang rajani. Enggak, tapi setiap kita adalah umat pilihan Tuhan. Katakan amin saudara. Berarti tidak terbatas, tidak terkecuali. Apapun status kita, apapun pekerjaan kita. We are the royal priesthood. Selama ini banyak anak Tuhan yang hanya senang didoakan. Berapa banyak saudara yang senang didoakan? Oh enggak ada. Berapa banyak saudara yang senang didoakan? Ya, semua senang didoakan lah ya. Berapa banyak yang senang diberkati? Nah ini baru banyak nih. Yang senang dilayani? Enggak juga. Jadi sukanya apa saudara? Senang dilayani, senang diperhatikan. Kenapa? Kalau mereka cuma fokus sama senang didoakan, senang diberkati, senang dilayani, senang diperhatikan. Karena mereka belum mengerti identitas mereka yang baru, yaitu imamat yang rajani. Harusnya kalau hari ini kita mengerti kita imamat yang rajani. Datang ke tempat ini, kita ketemu teman kita. Kita tanya, kenapa lagi sakit ya? Boleh gak saya doain? As simple as that. Sesimpel itu, sesederhana itu. Ada yang bisa saya bantu? Kenapa? Karena kita bukan cuma senang dilayani, tapi kita senang melayani. Katakan amin saudara. Ketika kita datang ke tempat ini, ketika kita tahu siapa diri kita, imamat yang rajani, kita mulai mendoakan orang lain, bersyafaat buat orang lain, suka memberkati orang lain, punya sikap yang siap memberi bantuan kepada orang lain yang memerlukannya. Dan juga siap untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Bukan berkhotbah, tapi mungkin bersaksi lewat apa yang kita alami saudara. Seperti beberapa jemaat-jemaat yang sedang bersaksi apa yang mereka alami. Mereka siap untuk memberitakan itu kepada banyak orang yang belum mengerti, yang belum mengalami. Supaya mereka percaya one day later Tuhan juga pasti akan memberikannya. Dan kita semua akan mengalami kebaikan demi kebaikan dan mujizat yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Yang percaya kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Itu imam. Next, imamat yang rajani juga artinya seorang imam yang punya karakteristik seorang raja.
Raja adalah seorang yang memerintah, punya kuasa, otoritas, dan punya karakter dan nilai moral yang tinggi. Nah saudara, Tuhan Yesus dalam ketritunggalannya, dia datang untuk merubah kita, merubah cara kita hidup, katakan amin. Merubah cara berpikir kita, berbicara, bertindak, bahkan bekerja dan seluruh aspek kehidupan kita ketika Yesus lahir di dunia ini. Nah saudara, mengakhiri 2023, kita akan masuk 2024. Rise and shine, menjadi berkat buat banyak orang, bersinar. Apa yang akan menentukan langkah kita ke depan sebagai the royal priesthood? Ada satu kata, next slide, yaitu attitude. Bilang kiri kanannya, attitude atau sikap kita. Sama-sama bilang sikap. Sikap kita itu penting. Siapa kita? Kenapa attitude penting? Karena our attitude will determine our altitude. Sikap kita akan menentukan seberapa jauh kita akan melangkah bersama dengan Tuhan. Karakter yang kita sedang bangun hari ini itu yang akan membawa kita terbang lebih tinggi lagi bersama dengan Tuhan. Katakan amin saudara. Attitude adalah sikap perilaku yang kita tunjukkan sehari-hari. Termasuk di dalamnya cara berbicara, cara bertindak, dan cara kita treat other people. Memperhatikan, memperlakukan orang lain. Attitude yang perlu dibangun dalam kehidupan kita adalah bagaimana ketika kita meresponi dengan benar semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Bereaksi seperti Yesus ketika sedang menghadapi sesuatu. Karena sesuatu itu saudara, setiap hari kita hidup kadang bisa berupa baik atau keadaan yang tidak baik. Atau yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan. Misalnya kita sudah memplanningkan sesuatu di bulan Desember ini bersama dengan keluarga dan sebagainya. Ekspektasi kita tidak sesuai dengan realita yang terjadi. Kadang di situ kita merasa kurang menyenangkan. Tapi hari ini saudara, maukah kita berpegang pada prinsip seperti ini? Dan kita setiap hari kita bertanya sama diri kita. Ketika kita mengalami situasi-situasi yang kurang menyenangkan dalam kehidupan kita. Mari kita bertanya sebelum kita bereaksi. Kalau Yesus ada di posisi saya, hari ini, saat ini juga, what would Jesus do? Kalau Yesus ada di posisi saya sekarang, di posisi yang tidak menyenangkan, kira-kira apa ya yang Tuhan Yesus akan lakukan? Kira-kira apa ya yang Tuhan Yesus akan katakan? Kira-kira apa respon Tuhan Yesus ketika lagi mengalami hal yang seperti ini? Kalau kita bisa bertanya satu pertanyaan ini ke dalam kehidupan kita setiap hari Bapak Ibu. Saya percaya ini akan sangat menolong kita dalam memiliki attitude yang baik. Dalam memiliki sikap yang baik. Karena sikap dan karakter perlu diusahakan dan perlu dibangun. Bilang kiri kanan saudara, perlu diusahakan dan perlu dibangun. Karena sesuatu yang diusahakan dan dibangun pasti ada hasilnya. Katakan amin saudara. Tapi sesuatu yang disia-siakan gak akan jadi apa-apa. Tapi ketika kita mulai membangun sikap kita sebagai seorang imamat yang rajani. Saya berdoa ketika Anda menangkap hal ini, tahun depan ada pintu-pintu baru yang Tuhan akan bukakan dalam pekerjaan saudara. Pasti akan terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin saudara. Dalam keluarga ada mujizat yang baru. Dalam kesehatan Tuhan akan membuka pintu yang baru. Yang lebih dahsyat lagi yang gak pernah kita alami sebelumnya. Kenapa? Ketika kita mulai memiliki attitude serupa seperti Kristus. Karena itu tujuan kita hidup di dunia ini. Karena itu dalam keadaan apapun melewati proses yang tidak mudah. Mari kita belajar untuk memiliki sikap seperti Yesus. Beberapa hal yang bisa kita lakukan saudara. Ada yang simple, ini sangat mudah untuk diingat dalam kehidupan kita. Yang pertama rendah hati, sama-sama kata rendah hati. Ini ngomong gampang saudara. Pada prakteknya ternyata gak semudah itu. Kadangkala gak ada sih orang yang sombong itu berasa tuh gak ada memang. Gak ada. Tapi ketika orang berbicara sama kita, kayaknya kamu mulai rendah hati deh. Berarti di situ ada yang salah. Dan kalau ada orang yang mulai ngomong seperti itu, berarti kita harus tenang, gak langsung marah-marah, gak langsung baper, bilang kiri kanannya saudara gak baper.
Gak tersinggung, tapi kita merefleksikan diri kita. Yang kedua, mengucap syukur dalam segala hal. Sama-sama katakan mengucap syukur dalam segala hal. Yang mau berjanji mengucap syukur dalam segala hal, lambaikan tangan saudara hari ini. Katakan seperti ini, Tuhan, saya mau mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala situasi, dalam kehidupan saya. Katakan amin. Yang ketiga, berdoa minta kekuatan dari Tuhan. Tetap berdoa, jangan berhenti berdoa, minta kekuatan daripada Tuhan. Yang keempat, tetap bersuka cita. Katakan amin. Yang bersuka cita katakan Yang kelima, belajar diam. Bilang kira-kira belajar diam ketika lagi emosi. Belajar diam ketika kita lagi dipenuhi dengan amarah. Belajar untuk diam. Karena ketika kita diam walaupun lagi emosi, kita bisa mulai berpikir apa yang mau kita katakan, saudara. Supaya dikatakan kita menjadi orang yang lebih berhikmat dan lebih bijak hari-hari ini. Yang keenam, tetap tersenyum. Boleh berikan senyuman, kita langsung praktek Bapak Ibu. Ya, kasih senyuman yang paling baik ke kiri kanan saudara. Depan belakang juga boleh. Mana tahu yang jomblo-jomblo dapat jodoh. Saudara, lebih baik ketemu jodoh di rumah Tuhan daripada di tempat clubbing kan gitu. Semalam saya ngomong gitu di Next Gen. Wah, semangat semuanya. Saudara, tetap tersenyum. Yang ketujuh, tidak membalas. Sama-sama katakan tidak membalas. Bilang kiri kanan, jangan suka membalas kejahatan dengan kejahatan. Wah, kita disakiti, rasanya hati ini pengen teriak, pengen semua orang tahu. Kita harus balas sedemikian rupa sampai dia ngalamin 7 keturunan. Sering kali seperti itu, karena kita saking bencinya, saking sakitnya hati kita saudara. Terus kita berdoa udah gak ada lagi yang positif di dalamnya. Kita doa sih sama Tuhan, Tuhan jangan kau berkati dia. Ini tahun pintu terbuka, tutup pintunya Tuhan. Rasanya rohani banget. Pakai doa juga. Tapi hati-hati saudara. Jangan suka membalas. Tapi kalau mau balas, balas dengan kebaikan. Katakan amin saudara. Yang Yesus ajarin emang sulit. Ketika kita ditampar pipi kanan, Tuhan suruh kasih pipi kiri. Tapi pada kenyataannya rasanya kita ditampar pipi kanan, kita pengen pukul dia lebih keras lagi. Tapi hari ini mari belajar saudara, kita punya sikap seperti imamat yang rajani. Yang tidak suka membalas. 8, 9, 10 ini nyambung, mengampuni, melupakan dan memberkati. Katakan mengampuni, melupakan, memberkati. Sikap yang simple, sederhana, namun bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Ketika kita mengampuni orang yang menyakiti kita melupakan kesalahan mereka. Dan di satu titik kita bisa bilang, Tuhan hari ini aku berdoa. Walaupun kadang masih nyes saudara di dalam hati. Kadang kan suka gitu ya. Tapi kita bisa bilang, Tuhan aku berdoa berkati kehidupannya. Berkati pekerjaannya. Berkati istrinya, suaminya, anak-anaknya di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara tahu ketika kita melawan rasa sakit itu di dalam kehidupan kita. Dan kita belajar memberkati orang itu. Tingkap-tingkap langit itu lagi Tuhan buka untuk memberkati kehidupan saudara. Dan tanpa batas. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. That is His promise buat kita semua. Nah karena itu kira-kira seperti itu yang Tuhan inginkan. Supaya tercermin dari dalam kehidupan kita. Kita adalah imamat yang rajani. Sebagai anak Tuhan. Hidup kita tidak berdasarkan transaksional, namun exchange dengan Tuhan. Kita beri yang terbaik, kita mau nabur, kita nabur yang terbaik buat Tuhan. Kita gak hitung-hitungan lagi, kita gak pelit sama Tuhan. Tapi kita ungkapkan dengan pengucapan syukur yang luar biasa kepada Tuhan Yesus. Dan yang terakhir saudara, saya mau tutup dengan ini. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Mari kita baca dengan suara yang keras. Saya boleh minta tim praise and worship. 1, 2, 3. Hati itu seperti tanah. Semua yang masuk jadi benih dan akan tumbuh. Jadi sebaiknya disaring supaya nanti tumbuhnya akan menjadi baik. Yang mengerti katakan amin. Jadi hati itu seperti tanah.
semua yang masuk ke dalam hati kita pasti akan jadi benih dan dia akan bertumbuh dan berbuah. Tapi tergantung saudara, benih apa yang dihasilkan, buah apa yang dihasilkan. Nah kalau kita gak pernah menyaring itu di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, tumbuhnya bisa jadi gak baik. Karena dia menghasilkan buah yang tidak baik. Karena itu pagi hari ini saya mau encourage saudara, datang ke tempat ini jangan hanya untuk menerima dan menikmati aja. Tapi mari kita belajar untuk punya role play yang berbeda. Yang tadinya cuma minta sama Tuhan. Hari ini kita naik level, kita mulai memberi. Kita mulai memberkati orang. Saudara tahu, when we release, we will receive. Sama-sama katakan, when we release, we will receive. Ketika kita melepaskan berkat, kita akan terima berkat. Ketika kita melepaskan pengampunan, kita terima pengampunan daripada Tuhan. Ketika kita melepaskan mujizat buat orang lain, saudara, Tuhan akan memberikan mujizatnya di dalam kehidupan kita. So when we release, we will receive. Datanglah ke tempat ini, ketika kita datang juga untuk berkontribusi. Karena kalau kita datang hanya untuk menerima saja, maka sebenarnya kita lagi nggak ada di dalam hidup yang berkelimpahan. Tapi kita tahu sebagai imamat yang rajani, kalau hidup kita sudah diberkati, ini waktunya untuk kita mengambil level yang berbeda ketika kita mengikut Tuhan, saudara. Mari kita tutup mata kita. Firman Tuhan sudah selesai disampaikan Tuhan pagi hari ini. Hamba mau bersyukur. Dan biarlah di penghujung tahun ini kami mengingat kasih Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Mari katakan, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Mari sama-sama katakan, ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Katakan, besar kasih Allah pada kita. Mari sampaikan sama Tuhan si pagi hari ini. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan kepada Tuhan, ku takkan lupa kasih-Nya. Kami gak akan lupa Tuhan. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasrat. Ku takkan lupa Tuhan, ku takkan lupa kasih-Nya.
kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Pagi hari ini saudara, kau yang datang dengan keluarga, mari gandeng tangannya sama-sama. Suami istri, bapak, ibu, dan anak. Kalau kau datang dengan sahabat juga boleh gandengan tangan. Dan mari sama-sama angkat kedua tangan kita sekali lagi. Saudara, di penghujung tahun 2023, apapun kondisi kita, apapun yang kita alami sekarang, let's sing this song from our heart. Mari nyanyikan kebaikan Tuhan ini dari dalam hati kita. Katakan, ku takkan lupa kasih-Nya. Mari ingat kebaikan Tuhan. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Makasih Tuhan. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Thank you Lord. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Mari dengan setiap mata terpejam, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Betapa baiknya Tuhan, Terima saudara. kasih Yesus. Betapa luar biasanya Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau Dia udah baik, Dia udah kasih mujizat demi mujizat. Dia kasih apa yang kita doakan, yang bahkan kadang-kadang masih dalam hati kita, tapi tiba-tiba Tuhan berikan. Saudara, mari ingat kebaikan Tuhan, ingat kasih-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biar hati kami pagi hari ini penuh melimpah dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sampai di 2023 di Desember ini, Tuhan begitu baik. Tuhan teramat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami belajar untuk gak lagi melandaskan hubungan kami dengan Tuhan berdasarkan transaksional, tapi exchange, karena Tuhan memberikan kami semuanya yang kami butuhkan bahkan dalam kehidupan kami. Dan ajar kami Tuhan untuk tulus kepada Tuhan. Ketika kami ada di tempat ini, kami juga tahu kami sebagai seorang imamat yang rajani. Dan biar Tuhan menjaga kehidupan kami. Kami punya sikap dan karakter yang begitu baik, yang akan menjadi terang bagi banyak orang. Kami belajar Tuhan, mulai pagi hari ini Tuhan menggerakkan setiap hati kami untuk naik level bersama dengan Tuhan. Untuk belajar memberkati, belajar berdoa buat bagi banyak orang. Dan bersedia untuk melayani yang tadinya kami hanya dilayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk hadirat Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Mengajar dan meneguhkan kami Tuhan. Saat ini kami siapkan perjamuan kudus kami. Mari Bapak Ibu siapkan roti dan anggur perjamuan kita. Jika sudah, mari kita angkat roti di tangan kanan kita di hadapan Tuhan.
Kami berdoa pagi hari ini Tuhan, lewat perjamuan kudus akan kami ambil pagi hari ini. Kami percaya ada kuasa darah Yesus dan bilur-bilur Tuhan Yesus yang menyembuhkan setiap sakit penyakit, yang memberikan mujizat dalam kehidupan kami, bahkan melepaskan kami dari setiap belenggu-belenggu dosa. Kuduskan, sucikan setiap roti dan anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba mau berdoa bagi setiap kami, Tuhan melayakkan setiap kami untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Ampuni Tuhan setiap dosa dan pelanggaran kami, baik yang disengaja ataupun tidak sengaja, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah roti ini melambangkan tubuh Kristus, daging anak domba Allah yang tercabik di atas kayu salib, demi menembus dosa saudara dan saya? Jika engkau percaya, mari kita makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika sudah, mari kita angkat cawan di tangan kanan kita di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah anggur ini melambangkan darah anak domba Allah yang tercurah di atas kayu salib demi menembus dosa saudara dan saya? Jika engkau percaya, mari kita minum dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya sudah, mari angkat kedua tangan saudara. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami terima kembali pengurapan. Kami terima kembali darah anak domba Allah Tuhan yang masuk ke dalam kehidupan kami. Kami terima mujizat daripada Tuhan. Kami terima kesembuhan. Kami terima pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk perjamuan kudus yang kami boleh ambil bagian di dalamnya Tuhan. Kami percaya kami menjadi orang-orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Dan kami akan menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan bagi tempat ini, bagi rumah Tuhan. Di mana kami tahu ketika kami tertanam di dalamnya, kami akan bertumbuh dan berbuah semakin lebat lagi Tuhan. Di dalam pekerjaan, dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus yang memberkati setiap kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah ditabur. Biar itu menjadi benih yang subur Tuhan. Jatuh di tanah yang subur dan berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Kami menjadi pelaku firman, tidak hanya mendengarnya saja. Terima kasih Bapak, kami kembalikan seluruh doa pujian penyembahan kami hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati, shalom.